Kita serius di sini. Serius. Serius. Oke. Bukan Oke, kebun. kita Serius. serius ya. Serius. Ini serius. Jangan sampai ada Serius. ketawa loh. Serius buat Iya, iya. Udah bubar. Iya. Udah bubar. ganti Noah. Emang Serius lu? Enggak jadi serius ini. Ngeblank lo tadi. Ngeblank ya. Podcast Indopop kali ini kita kedatangan grup band namanya Franka. Langsung aja deh kenalin sama personelnya nih. Kedatangan 4 personel, tapi sebenarnya ada 5 ya. Yang tahu lagi kemana sih, Bro? Satu lagi itu lagi Hah? nyusulin Nggak ngambek, emaknya. nggak ngambek. Lagi nyusulin emaknya ke kirain pasar. ngambek gara-gara apa gitu. Nih, Franka. Kenalin satu-satu dulu ya. Dari mulai Mas yang sini deh. Gue Romi sebagai gitaris. Romi gitaris, Gue Dodo, gue vokalis. Dodo vokalis. gue Ajis, gua nggak. gitaris. Gue Ru drum. Oke, ceritain dong. Ini single kedua ya? Single kedua. Single kedua. Ini Enggak. Single sebenarnya kita udah rilis single ketiga juga. oh dari tapi udah promo. Yang promonya baru single kedua aja. Oke. Ini single kedua ini gimana sih proses apa namanya? Meramu materinya gitu. Ceritain dong. Ah, ini Ya kalau untuk cerita lagunya sendiri, ini kan sebenarnya ciptaannya dari si Romi ini sebagai gitaris, terus sama si Hiro sebagai drummer, sama salah satu personel kita yang nggak datang ini, Wahyu si basis. Bertiga basis ini. Sebenarnya itu lagu itu kan kalau untuk dari info dari apa maksudnya dari masukan dari anak-anak ini kan ceritanya itu kita udah bosen nih sebenarnya kalau ngebahas lagu yang masalahnya cinta-cintaan mulu gitu kan. Kita pengen yang istilahnya kayak persahabatan seperti itu. Dan itu jadi titik balik kita juga. Karena pengerjaan lagu ini sebenarnya paling lama sebenarnya. Oh ada kisahnya juga tuh ya berarti ya? Ya. Persahabatan gitu. Iya benar. Persahabatan ini, band Franka ini. Ya, sebenarnya basicnya dari situ juga. Salah satu basicnya dari situ juga sebenarnya. Lagu bersama kita ini tujuannya itu pengen kita bikin itu biar lebih universal lagi gitu loh maksudnya. iya. Ke segala kalangan, segala umur gitu maksudnya. Ya gue udah dengerin sih tuh lagunya tuh fresh banget ya. Jadi kalau misalnya gue bangun pagi tuh itu seger banget tuh. Kayak kita minum teh aja gitu. Seger denger lagu ini. Benar. Tanpa cuci muka. Tanpa cuci muka. Tanpa cuci muka. Ya maksudnya gue teringat dengan ini single Kepompong tuh sih. Persahabatan. Kayak Kepompong apa tuh? Oh, ya kayak itu. gitulah pokoknya. Yo itu lagu Ya, dulu itu kan ya. fresh banget ya lagu Iya, itu iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya bangun pagi kita lagu itu langsung seger. Nah ini gue juga pas kemarin dengar ya. Sebelum kalian kesini kan gue dikasih materinya gitu. Gue kira wah gila ini seger sih buat gue. Gitu. Enak gitu buat. Sebenarnya sih kalau misalnya lu tadi bilangnya kayak apa namanya? Lu inget ke lagu itu, gue sebenarnya semacam kayak dejavu gitu loh. Kayak dejavu gitu karena salah pas dulu kita masukin ke salah satu radio kan. Gue boleh sebut radionya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Itu kan di Gen FM itu si siapa itu? Kemal sama si Nyorita juga bilangnya gitu. Jadi istilahnya emang seperti itu. Selain buat singelong gitu kan. Tapi kalau menurut mereka berdua, ya semoga lagu ini nggak kayak yang tadi dibilang tadi. Karena menurut mereka tuh agak menye-menye gitu kan. Menurut mereka, gitu. menurut mereka. Ini lebih fresh kalau kata mereka gitu kan. Oh gitu. Karena kita pernah diputar juga kan di Gen FM juga waktu itu lagu itu. Oke. Terus reaksi pendengar gimana nih? Reaksi pendengar. Kalau untuk reaksi pendengar sebenarnya sih selama yang kita dengar ya, yang dapat kita feedback dari yang udah masuk itu, bahkan anak-anak kecil pun udah banyak yang istilahnya tuh apa ya, udah mulai hafal gitu ya. Ya kalau nggak salah gitu ya waktu itu ya. Udah diingat lah. Oh anak kecil juga ini ya. Nah, itu gampang. Gampang ya. terutama refnya ya. Emang lagu itu ada refnya? Ada dong. Oh ada. Kirain intro doang. Iya. Ini yang paling banyak dipelain lagu emang siapa? Mas Romi ya? Yap. Berapa lagu udah bikin? Banyak sih. Tapi Kalau ngakunya dia sih sebenarnya 40. Oh, set. 40, tapi ya itu intro doang. belum ada bentuk lagunya kayak gimana, belum intro aja udah pokoknya dah.
Jadi kalau misalnya mainin apa nih intro ini? Intro ya. Jadi jadi intro langsung diklaim sama Gilang. Ini satu lagu. Tapi Pulang intro ya. soalnya kalau misalnya langsung jadi gampang dibajak, Bro. Sekarang, gitu ya? waduh, kejam banget kan. Emang iya sih. Iya, mending kasih bener intro doang, bener. Oh gitu ya. Semacam highlight doang gitu ya. Satu MP3 isinya intro semua. MP3. Kabarnya band ini, Franka ini sempat vakum ya? Ceritain dong, kenapa sih bisa vakum gitu? Dulu pernah punya single juga? Ya, atau personelnya dulu formasinya gimana sih dulu awal-awal? Oh formasi ya. Kalau untuk formasi sebenarnya ini kan band sekolah ya tadinya. Oh. Band sekolah. Dan SMA? si siapa Oh. namanya? Si Aziz nih, Aziz. Aziz sama si Romi ini kan dulu satu sekolah nih. Nah band gitu, terus si Romi ini kenal sama gue gitu kan. Oh, SMA mana tuh? Dulu? SMK ya? SMK? BPSK. STMK ya. STMK. Pondok Kelapa. Oke, Jawa Timur ya? Jakarta Timur ya. Oke. Terus akhirnya kan kenal nih, gue kenal sama dia. Dia sering apa maksudnya? Kayak dia tuh sering nginep gitu kan. Ini anaknya kan kabur-kaburan nih ceritanya nih. Oh, Memang kabur-kaburan karena dia nggak kalau diakuin. anak band lah gitu. Karena dia nggak diakuin ya. Berontak ya kan? Nah, terus akhirnya dia kadang kalau kemalaman dia nginep gitu kan, nginep terus main gitar-gitaran gitu kan. Terus kayaknya dia ngeliat gue kasihan gitu, gue diajak akhirnya. Awalnya kan kasihan Nah aja. itu vokal gue pikir audisi apa kan? Karena Sering karena nginep. kasihan. Awal Belas kasihan biasa, aja. belas biasa. Sampai sekarang juga kasihan Mas. Oke. Terus lanjut. Terus Oh, akhirnya kan kita bikin istilahnya ya band Franka ini kan. Band Franka ini terus gua istilahnya pernah ngekos gitu kan. Pernah ngekos terus ketemu sama si basis ini yang udah maksudnya basis ini yang nggak bisa hadir ini. Akhirnya kita gabung terus saat itu kita nyari apa ya? Lagi itu si basis itu posisinya masih drum. Drama. Masih Oh, drama. iya. Kita sebenarnya nyari pemain bass gitu kan. Tapi ternyata pemain bass tuh nyarinya susah. Tapi gua nggak tahu kalau misalnya beli mungkin gampang kali ya. Oh, Ini iya, kan nyari iya, soalnya iya, kan ya. nyari. Nah, ternyata pas nyari, kok susah banget ya. Akhirnya ya Nyari udah. jangan yang mulai dari nol kan susah ya. Terus akhirnya berjuang gitu. ya udah lu main bass aja ya. Gue nyari drummer gitu. Hmm. Terus akhirnya gua ketemu lu di mana ya? Lampu merah. Panjang dah pokoknya. Lampu merah lagi. Lampu merah. Kasihan gitu kan ya. Kayak Iya. gitu ya. Cocok banget ya? Coba ulang lagi deh. Ulang lagi coba. Iya, gue pikir pas silver bawa drum gitu. Iya. Gimmicknya kan beda tuh. Benar. Sambil gini-gini nih. Gini. Gak tahu gua kodenya apa gitu kan. Gak taunya. Oh iya, Ya iya, udah, iya. Akhirnya dia ternyata emang bisa. Terus akhirnya ya kita ngeband. Terus sempat punya single sebenarnya. Single di kompilasi sebenarnya kita tuh dulu. Oh, masuk kompilasi. Kompilasi. Sama band apa aja tuh dulu? Dulu tuh kalau nggak salah sama ada Yang paling siapa ya? terkenal siapa? Oh ini vokalisnya sempet yang pas siapa? Ada band dulu personal ada band dulu si Krisna ya. Oh, Nah Krisna kan dia sempat bikin project ya. Oh, Nah itu vokalisnya iya, iya. si Diandra tuh kalau nggak salah. Nah tahu. itu gabung tuh sama kita tuh dulu satu kompilasi sama ada beberapa dari daerah lah pokoknya tuh ada. Itu 9 kota ya. Terus akhirnya tuh tergabung di situ. Setelah berjalan kok kayaknya mungkin itu waktu itu emang belum masanya kali ya. Jadi Iya. jadinya terus akhirnya anak-anak juga pada sibuk kerja. Udah deh gitu loh maksudnya. Akhirnya kita vakum jadinya. Akhirnya pas ikut vakum, akhirnya si Wahyu itu tiba-tiba dia nongol, ngumpulin lagi nih anak-anak nih gitu loh. Nah, ngumpulin lagi, ternyata dia nanya sama si Romi ini, lu punya materi lagu apa yang kira-kira fresh gitu kan. Nah, ujung-ujungnya bersama kita itu. Bersama kita itu, terus akhirnya dibikin lagi tuh bertiga, di sounding ke gue juga, terus akhirnya ya udah kita recording coba gitu kan maksudnya. Ternyata jadi itu lagu. Gitu, oke. Ini nama Franka sendiri apa sih? Itu udah dulu ya? Nggak pernah ganti-ganti ya? Dari dulu ya? Kalau dari band sekolahnya sih, Band sekolah ya? band sekolahnya dulu. Dan sekarang dulu Airline. Dulu Airline. vokalis gue cewek. Oh gitu. Cewek. Zaman-zaman festival lah itu. Sekarang pun juga cewek kok vokalis. Oh iya, iya. Cocok banget ya. Iya, jadi apa cocok Iya. kan? Itu pondok lapa ya. Kan kalau malam nama gue beda. Oh iya. Kenapa ganti dari cewek ke cewek juga ya? Iya ya. iya, Terus iya. kenapa ganti? Ya, Rom ceritanya sama dia. Dia lebih Oh, tahu iya, nih iya. awalnya. Karena kenapa dia sering Soalnya dikasih nginep lagu-lagu kayak- gue tuh yang gue bikin Oh, tuh iya. rata-rata mewakili
cowok. Oh, pada cowok. perspektif dari cowok Oh, gitu. gitu. Kan. Ya, jadi cocoknya cowok. Gitu. Dicoba ke gue ternyata masuk nih gitu kan. Karena kan kalau misalnya itu kan kalau dari versi dia misalnya gue yang bawain itu ada rasa kasihannya gitu kan. Makanya jadinya gue iya gitu ya. Kasihan. Kasihan. Emang sih. Iya kasihan. Emang sih. Sampai sekarang sih kasihan. Tuh. Kasihan banget. Terus akhirnya Franka itu siapa yang idenya tuh? Pertama dari gue. Oh, lu yang Pertama dari gue. Oh. Yuk kita ganti nama yuk gitu kan. Kita ganti nama. Waktu itu ini dia gue ajak pulang kampung ke kampung gue kan. Ngawi. Gue punya kampung. Oh. Gue punya kampung gua. Sombong dikit gak apa-apa kan. Ya, terus akhirnya di gue mana? Di mana? di daerah Jawa sana lah pokoknya. Nah, akhirnya Udah gue boleh naik sebut kereta ya. nih, naik kereta berdua sama dia. Rom, ini kan kayaknya nih ya, gue bilang band apa maksudnya di personil kita ini kan emang sebenarnya tuh aslinya putra daerah kebanyakan kan. Maksud gue kayak gitu. Gimana kalau namanya kita bikin Franka aja gitu kan. Terus dia nanya, Franka ini apa artinya gitu kan. Ya sebenarnya Franka itu semacam kayak bahasa pergaulan lah. Bahasa pergaulan. Dan istilahnya kan memang sekalipun kita ini basicnya dari anak-anak daerah, kita nggunain bahasa Indonesia itu. Karena setahu gue, Franka itu kan dari lingua franca ya. Artinya kan bahasa istilahnya tuh bahasa pergaulan. Dan bahasa Indonesia itu salah satu dari lingua franca ini. 5 bahasa lingua franca ini sebenarnya gitu kan. Jadi kita pakai bahasa Indonesia untuk komunikasi. Kenapa nggak kita pakai ini aja? Karena kan basicnya kita dari daerah gitu kan maksudnya kayak gitu. Terus akhirnya, oh iya oke juga ya gitu. Akhirnya kita namain lah itu KAI gitu. Karena kita naik kereta kan. Oh. Iya juga ya. Kenapa jadi Franka ya? Iya. Harusnya KAI dong. Oh iya. Iya. Udah ganti dong besok. ganti. Oh, keren ya. Julukan Nurul. Lebih Ganti perangko. Oh iya. Cocok itu. Aduh. Nah, akhirnya udah pakai kita Franka itu sampai sekarang itu loh, maksudnya. Dan sampai sekarang pun juga kalau misalnya dilihat lagi masing-masing personil yang sekarang pun nggak yang dulu itu juga dari daerah-daerah juga ini sebenarnya. Aslinya tuh daerahnya juga beda-beda juga. Makanya masih masuk. Ya udah, pakailah itulah gitu. Oke. Franka ya, bukan Franka. KAI. KAI lah. Tantangan bermusik di 2004 ini apa nih pas lu 2024 kali. 2024 sorry. Iya. 2004 tuh gorengan. Iya. Benar. Terus, Kan banyak ini ya apa platform-platform yang lu apa makin berkembang lah ya. Media sosial. Gimana tantangannya? Mungkin dulu beda ya pas lu masih SMA ya kan. Jual CD apa. Tantangannya sekarang kalau sekarang ini kan sebenarnya kita masuknya ke era digital ya. Dan era digital itu kan lebih kayak era keterbukaan gitu kan. Jadi orang bisa dengan mudah ngakses, lebih mudah ngakses gitu. Nah, niatnya kita pun juga sebenarnya karena dengan apa namanya? Dengan kemudahan orang-orang itu mudah ngakses, ya kita juga pengen nambahin warna juga biar maksudnya orang-orang masyarakat kayak gitu juga biar banyak pilihan juga gitu loh maksudnya. Ini loh maksudnya musik kita warnanya seperti ini gitu maksudnya. Jadi biar juga lebih orangnya lebih nggak istilahnya harus nunggu. Kalau zaman dulu kan media terbatas gitu kan ya. Kalau misalnya nggak dibilang kalau zaman dulu nih misalnya situ kan pasti juga tahu kalau nggak masuk TV berarti bukan nggak sukses gitu kan. Iya, Bang. Padahal kalau Emang. sekarang kan nggak. Kalau sekarang kan nggak. Yang penting lu di istilahnya salah satu platform lu view atau istilahnya streamnya gede, nah itu kan termasuk yang sukses, yang viral gitu kan maksudnya kayak gitu. Nah maksud gue juga istilahnya kenapa nggak kita coba lagi nih gitu loh maksudnya. Nah kemarin akhirnya ya udahlah kita coba gitu loh maksudnya. Kebetulan juga akhirnya ada salah satu publisher yang mau nerima kita juga kan. Gitu, maksudnya. ya ada tantangan apa nih? Ada kesulitan nggak sih? Maksudnya kan banyak banget kan. Oh banyak. Banyak banget kan Banyak. pesaing itu. Nah, apalagi lu punya komitmen juga lagi gitu. Dan dulu sempat ngilang terus kumpul komitmen bener-bener kalian tuh pengen ngeband bareng. Nah, itu gimana tuh? Ya kalau misalnya tadi dibilang waktu itu mungkin kendala ke personil ya. Tapi kalau misalnya kendala untuk istilahnya sekarang banyak pilihan, misalnya kayak gitu kan. Justru kalau kita ngelihat itu bukan kendala sebenarnya. Justru malah sebenarnya tantangan. Tantangan untuk apa? Ya udah, maksudnya kita juga harus nampilin yang beda, kita harus nampilin yang bagus gitu loh. Maksudnya biar orang juga yang udah mau istilahnya mau dengerin musik kita pun juga istilahnya nggak kecewa gitu maksudnya. Gue pengennya sih kayak gitu kalau dari gue ya. Karena gue nganggep tantangan itu ya apa maksudnya kendala itu ya tantangan sebenarnya.
gitu loh maksudnya, tantangan yang harus kita syukuri gitu kan, harus kita syukuri, terus harus kita istilahnya tuh nggak cuman malah ngelihat itu satu penghalang gitu, bukan, maksudnya kayak gitu. Ya kira-kira doanya ditutup seperti itu. Yang tadi nggak ngomong vokalis melulu ya, diborong ya jubir ya. Yang ini mau ngomong tadi pas berapa kata dipotong sama lu. Jadi emang disiapin ngomong gitu. Oh gitu. BCT banget dia. Gila lu. Emang nggak repot kontak dia. Podcast ya udah. Kita nggak usah mikir materi Iya. apa-apa udah. Udah Iya. semua dirangkum udah. Nanti gue kirim pakai SMS. Gue kirim pakai WA nanti. Ya. Ada ini gak sih apa proyek collab gitu? Collab apa siapa gitu? Oh, kalau ini yang lebih tahu nih, Ah. dia. Nah, Oh, iya. gimana sih? Langsung Sama siapa? aja. Sama siapa? Gue ada rencana collab sih banyak ya. Karena ya alhamdulillah gue kenal banyak Lu apa peran kan nih? banyak kenalan lah musisi-musisi kita yang udah ada rencana untuk collab album keempat ya, lagu keempat ya. Single. Single Single keempat. keempat ada Oke. nanti bakal di publish kok. Ciptaan dia lagi. Iya. Ciptaan dia. Oh, banyak diborong ya. Berarti Intronya. 60%. Intronya. Oh, intronya. Intronya aja. Rapnya dia. Soalnya kalau ciptaannya 60% royalti dia ya? Oh enggak, kita justru kalau Oh, pencipta enggak. lagu itu royaltinya kita kecilin. malah. Nah, bener. Kita kasih 2%. 2,5% ya? Oh, 2,5%. Kayak pajak Sri Mulyani lah ya. 97,5%-nya itu buat fakir miskin sama anak-anak terlantar kayak. Oh. Iya. Ya, Amin. Amin. Min. Coba Mas Gebyok bocorannya, Mas Gebyok ke bawahin. Oh iya. Oh iya. Musim hujan yang bocor. Terus penampilan live gimana nih? Gimana udah sudah ada rencana gitu untuk Penampilan gigs, live? untuk gigs gitu. Penampilan live itu sebenarnya untuk schedule sih nanti kayaknya sih ada, tapi kemungkinan itu di bulan-bulan depan. Kemungkinan di bulan depan itu ada beberapa gigs yang mungkin akan nanti kita share. Makanya sih ya nggak ada salahnya kok sebenarnya subscribe ke istilahnya ke sosmed kita nggak apa-apa loh. Kita nerima kok. Hah? Oh gitu ya. Diem lagi gue. Terus kalau untuk gigs kayaknya sih di mana lagi Ro? Itu kita rencana gigsnya di mana? Yang terakhir yang akan datang itu bandnya di mana tadi yang di-share sama Di Blok Bar mungkin. Di antaranya itulah di Blok Bar. Jadi nanti Oke. kalau nggak salah nanti ada semacam on air di radio juga nanti. Ada on air di radio. Radio dalam. Lampu merah bertiga. Makan sate padang. Dari kayu manis. Gunting. Nah, kalau menurut kalian tuh ngeband benar-benar energi dan pikiran benar-benar buat band atau cuma hobi aja sih sini kan? Nah ini Status. agak-agak Kayaknya sih kalau Sulit. masalah ini masing-masing personil punya jawaban sendiri-sendiri ya Nah. sebenarnya kalau itu. Kalau lu sendiri gimana Rom? Sebenarnya sih buat serius sih. Serius? Buat Sampai nikah? Hah? Serius kata lu? Udah nikah. Oh udah ya. udah nikah ya? Ya kalau gue nya sendiri, Lu udah nikah belum? gue Ah. alhamdulillah. Oh, udah alhamdulillah udah. Oh, Kirain live. di sini Coba kalau mau- nggak live. Iya. Jangan gitu lah. Apa namanya? Jangan tayangin ya. Aduh jadi ngeblank kan gue. Itu Beneran berarti. Ketahuan. Iya beneran. Ada. Vokalis kan biasanya paling diincar kan? enggak juga. Oh, enggak juga ya? Takut sama om-om dia. Oh, Jadi kalau misalnya menurut gue selalu nekanin ke anak-anak nih, kita emang ngeband, kita ketemu untuk bermain musik, tapi gue bilang sama anak-anak juga, sebenarnya ngeband ini juga jadikan salah satu keluarga kita, atau istilahnya tuh prioritasnya itu ya mungkin nggak bisa di atas keluarga kita sendiri gitu loh maksudnya, tapi jadikan itu keluarga kita karena di situ itu gue pengennya juga teman-teman tuh sharing gitu loh maksudnya, sharing semuanya di situ gitu. Dan kalau misalnya pun nanti band ini pun gede nih misalnya, maksudnya kita juga istilahnya tracknya juga bagus. Amin. Gitu. Amin, Itu amin. selalu gue tekan-tekanin juga buat teman-teman sebenarnya mungkin itu bisa jadi bukan rezeki kalian, tapi itu rezeki anak istri kalian yang sebenarnya dititipin sama kalian. Amin ya Allah. Amin, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pak Ustadz kalau udah ngomong begini nih. Kan Min. aku bilang kan cocok sama temen gue di. Iya, benar. Iya.
Itu pokoknya harus diingat itu kalau kata gue. Pokoknya itu jadi jangan apa ya namanya. Kita juga sebenarnya pengen ngeband ini bukan untuk istilahnya pengen nunjukin kita siapa bukan, tapi pengen niatnya itu pengen memberi warna gitu loh, memberi pilihan lagi untuk orang-orang istilahnya ini loh pilihan itu banyak kok gitu loh maksudnya. Kalian juga silahkan aja kalau misalnya suka ya monggo gitu loh. Kalau enggak ya berilah suka lah. Kalau enggak ya maksud. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri ya kita serius di sini. Serius. Serius. Oke. Bukan Oke, gue. kita Serius. serius ya. Serius. Ini serius. Jangan sampai ada Serius. ketawa loh. Ah, Serius buat Iya, iya. Udah bubar. Iya. Udah bubar. ganti Noah. emang Serius lu? Enggak jadi serius ini. Ngeblank lo terus. Ngeblank ya. emang udah di planning sih Mas. Kita kan emang semua kerja. Kalau nggak serius, ngapain kita ninggalin kerjaan sekarang? Ada yang cuti, ya kan? Ninggalin usahanya buat acara kayak begini. Jadi nunjukin kalau emang ditanya, lu serius nggak di musik serius? Ya tinggal nunggu hasilnya aja nanti ke depannya gimana. Kita jalani aja udah. Tinggal tunggu monetisasi ya. Lu tahu namanya dia Thomas ya? Dari mana? Hah? Tadi Iya, manggil Mas. Mas. Iya, Oh, iya, betul, iya. berarti. Iya, benar. Apa kalau bilang Bambang? Ayo lanjut. Gimana Mas lu? Serius nggak? Serius. Serius lah. ya. Serius dia. Lu udah mengorbankan istilahnya Apa? kerjaan, keluarga. Kalau misalkan lu ngeband cuman buat main-main lagi, lu udah pada tua kan? Oke. Ya, Gua suka. Dia nih. dong yang tua. Oh, udah. Sorry, nanti kalau misalnya itu disiarin biar bosnya yang lihat ya. Tadi katanya bolos ya. Gue udah izin. Kalau lu Ram apa kerjaan emang di luar band apa sih emang? Gue ini macam-macam sih. Sekarang gue jadi apa ya? Jadi pelatih tenis sih sekarang. Serius lu? Iya. Pelatih tenis? Iya. Kalau mau belajar boleh sama dia. Keren juga. Yang di Belajar biliar kan? Tenis lapangan. tenis lapangan. Iya. Tenis meja. Oh lapangan. Tenis meja tapi dia juga bisa. Awalnya tenis meja, karena tenis meja ngasilnya dikit, kayak tenis. Oh iya. Tenis. Oh, berarti dia main tenis meja di atas meja. Enggak, justru enggak gitu. Dia tenis meja tuh jadi mejanya. Lu kok bisa? Iya, iya. Itu gimana bisa jadi pelatih tenis Ya, lapangan lo? Ya awalnya kan gue itu apa? Ya kerja kantoran biasa. Oh, gua pikir Habis itu- bercanda lo. Beneran ya? Beneran. Habis itu karena mungkin wah nih kalau kantoran kita masih punya bos nih, gimana caranya? Gue ikut jadi asisten pelatih dulu sampai hampir 4 tahun lah gue. Oh, udah amat. Gue ambil ilmunya, gue berdiri sendiri sekarang. Wih, gila, keren. Wah, Itu baru mantap kan? Atlet. Ya, pencetak atlet ya, pencetak atlet. Bapaknya. Di GBK. Atau di ya keliling aja sih. Oh, keliling. Dia kan idola. Idola. Soalnya Idola tante-tante. Ya. itu dia. Tante yang main. Aduh. dibuka lagi. Celananya kan Sekarang ada- banyak kan sosial media kan nanti. Iya. Ini Gue butuh status. kalau Ajarin dong. boleh peragain nggak sih? Jangan. Peragain. kalau tante-tante kan enggak. Cara ini serve. Oh gitu. Boleh pakai gitar. Kalau tante-tante kan tadi bilang pakai celana sini. Enggak, tante enggak pakai celana. Oh, Enggak pakai celana. Pakai sarung ya, Rom? Madurai. berarti ngelatih om. Gue aja bingung gue bisa ke tenis. Iya, keren sih, keren. Terus kalau inspirasi lagu itu lu dari mana sih? Dari zaman sekolah itu emang udah kalau gue dulu kan suka Sheila on 7 tuh. Oh, Sheila on 7 kan gue suka gitarisnya. Jadi main gitar gue bisa ngarang lagu. Nah dari situ sih. oke. Ya dari situ udah. 97, 96 ya, Sheila ya? Ya. 98. Kalau idolanya ya itu gitarisnya sih bisa bikin lagunya gue bisa bagus begitu ya bikinnya. Itu sebenarnya awal mula sih di situ. Oh. Si Eros kan basicnya ini ya, apa tuh? Tapi Jarang itu. Kok gue jadi ngeblank, lu sih ngeblank mulu. Dia kenapa jadi Dia gua? juga. Ini begini habisnya. Suling. Ya zaman-zaman sekolah lah. Oke. Dari apa kisah orang cerita gitu ke lu curhat Kayak apa aja ya? pribadi sih lebih ininya sih. Oke. Perjalanan
cintanya aja. Deep ini, deep. Dalam, ini. Deep. dalam. Deep. Ini aja gue denger sampai kayak mau nangis. Deep ini. Saya dia yang tahu sih kalau ada lagu. Enggak, sebenarnya sih kalau jawaban dia intinya satu. Mantan dia banyak gitu ya udah. Oh. Udah gitu aja udah. Semakin banyak mantan semakin banyak cerita. Oh. Nah, Banyak itu lagu dia. ya. Enggak, itu bukan gitaris memang begitu. Itu dia. Bukan gitaris. Nah, yang kita satu geleng-geleng doang ya. Ah, dia nyerah soalnya dia. Udah nggak termasuk Lupa, ya. lupa nama tapi Dia nggak bikin lagu, cuman pemain juga. kalau dia lebih lebih lupa nama tapi ingat rasa dia. Oh iya betul. Kalau bukan vokalis kan dikawinin. Kalau kita cuma dipacarin. Iya, betul. Itu kayak bahasa orang dulu. Masih nyangkut ya. Oh, batu lu kalau nembak bikin lagu aja ya, pasti susah tuh buat ditolak tuh. Cepet pokoknya. Iya, cepet. Cepet ya. Cepet diterima maksudnya apa? Pokoknya Cepet sakit hati. Oh, cepet sakit. semakin sering disakitin ya semakin banyak karya. Alah gaya lu sering disakitin. Pret lu yang ada nyakitin orang lah iya. Nah, Ya, begitulah. Iya. Bisa banget tuh balik. Iya. Iya. Ya biasa bahasa-bahasa Iya, playboy. iya. Oh, bahasa. Kamera wah ini. Oh iya. Lupa gue. Don Juan dia, Bang. Oh iya. Maaf. Jut, Lanjut. Lu nggak coba bikin lagu sendiri? Bikin. Sebenarnya gue bikin lagu. Ah. Cuman kayaknya yang bisa nyanyi, yang bisa ngertiin tuh cuma gue doang. Kayaknya sih. Oke. dia sempat ngasih lirik ke saya. Ini bagus nggak? Aduh ini terlalu ini banget liriknya ini. Ditolak ya? Ini lebih ke apa ya? Ganti. Puisi dia. Apanya liriknya? Bukan vokalisnya. Oke, teman-teman, Farika, thank you udah datang ke podcast Indopop ya. Kita welcome. Nanti ada rilis single ketiga, datang lagi aja. Kita ngobrol yang lebih deep lagi, lebih seru lagi ya kan. Kita juga ngucapin terima kasih banget Iya. nih buat Indopop. Buat semua teman-teman yang udah nonton ini, jangan lupa ya subscribe ke YouTube-nya Indopop. Terus follow juga ke sosmed-sosmednya Indopop, silahkan gitu loh. Maksudnya biar tahu update-nya dari Indopop. Indopop keren. Oke, teman-teman, Indopop sekian wawancara dengan band Franka. Sampai jumpa lagi.